kembali di Perempuan Bicara, kita masih ingin melihat lagi dan mengupas lagi bagaimana pasca tuntutan 4 tahun hukuman penjara terhadap AG. Tadi dari kacamata KPAI, secara perlindungan anak harus ada pemulihan, harus ada rehabilitasi sebagai choice pertama sebelum hukuman penjara. Sama dari kacamata hukum juga tadi Uni FEBI menjelaskan ya, ini bahasa undang-undang ya Uni ya, bahwa yang terakhir adalah hukuman penjara, Mbak Irma. Nah, apakah memang pemulihan, rehabilitasi ini bisa mempengaruhi bahwa dia akan menjadi orang yang lebih baik setelah ibaratnya ini masa yang sangat hitam untuk seorang AG mungkin kalau kita lihat. Oke, kalau kita bicara pemulihan itu kan artinya ketika seseorang itu sudah tidak lagi Ya. bisa merasa marah, kesal, takut, kecewa dengan kejadian yang sudah pernah dia alami, sekalipun itu menyakitkan. Nah, yang namanya pemulihan itu kan butuh beberapa tahapan. Yang pasti yang pertama itu mereka membutuhkan yang namanya stabilitas. Kedua-duanya ya, Ya. pelaku ataupun korban Korban. anak AG, apa namanya David Ya. dan anak AG ini dua-duanya ini kan kita lihat dari perspektif mereka anak-anak. Ya. Dalam hal pemulihan ini dua-duanya kan memang trauma ya. Yang satu dengan trauma fisik. Ya, trauma fisik dan mental. Kemudian kalau anak AG itu sudah pasti mentalitasnya gitu ya. Selama proses ini pun itu kemungkinan sangat besar gitu. Sudah ada gangguan-gangguan secara psikis gitu ya. Bahkan pikiran-pikiran yang mungkin sampai suicidal itu mungkin bisa aja gitu ya. Bisa saja Timbul terjadi gitu ya. timbul Iya. gitu ya ide-ide itu. Dan kita lihat kalau pemulihan itu dua-duanya butuh keamanan. Butuh rasa aman, butuh yang namanya stabilitas. Dan yang membuat dia stabil itu adalah lingkungan sekitar Ya. gitu. Sehingga selama proses yang satu pemulihan fisik dan mentalnya itu dia merasa aman, yang satu selama proses penyidikan sampai akhir itu dia merasa aman juga. Oke. Dia tahu ada orang-orang yang melindungi. Dan kemudian kalau kita bicara pemulihan lagi, itu memang tahapannya akan menyakitkan bagi dua-duanya. Karena dua-duanya itu harus di-recall kembali gitu ya dengan apa yang pernah terjadi. Dan kemudian dihadapkan pada realita, ini loh yang terjadi dengan Dampaknya dampaknya seperti Ya. ini di dirimu, di masyarakat, di keluargamu seperti apa gitu. Oke. Sorry Mbak Irma. Bagaimana seorang ahli bisa mengatakan bahwa katakan hukumannya Ya. kita ikut 4 tahun penjara begitu Ya. ya Uni ya. Artinya yang terjadi di 4 tahun penjara itu pemulihannya seperti apa gitu Mbak Harus Irma? ada pendampingan secara psikis. Selama 4 tahun? Secara kontinu, karena Misalnya dia selama 4 tahun anak-anak. misalnya? Betul, betul. Jadi Oke. ada yang namanya pendampingan secara kontinu, karena kita bicara dia adalah anak-anak. Ini di penjara anak-anak? Yes, Oke. dan anak-anak ini masih membutuhkan pendampingan gitu Mbak Balkis. Dia Ya. membutuhkan pendampingan sehingga ketika nanti dia sudah selesai menjalankan masanya tadi gitu ya, masa hukumannya, lalu kemudian nanti masa pemulihannya selama dia berada di dalam tahanan Ya. itu, kalaupun nanti seperti itu keluarnya dia kan nanti ya kurang lebih kan sekitar umur 19-20 tahun kurang Betul. lebih gitu ya. Kalau 4 tahunnya Kalau vonis ya? 4 tahun Ya. vonisnya ya. Bisakah itu menjadi sebuah cara untuk mengintervensi? Sangat mungkin karena dia masih anak-anak. Oke. Gitu karena Mengintervensi ya sehingga kerusakan gitu ya, kerusakan akibat karena trauma tadi si traumanya sudah coba dipulihkan dengan Ya. konsistensi pendampingan melalui profesional tentunya, lalu kemudian ada asesmen lanjutan untuk melihat sejauh mana dia merasa aman di situ. Gitu. Oke, saya jadi penasaran. Berarti indikator sebuah pemulihan itu gagal apa? Kalau Kita bisa misalnya tadi katakan pemulihan itu gagal iya, kalau ternyata muncul tuh gangguan emosional yang lain gitu. Ya, jadi misalnya ya tadi ya depresi yang kronis. sorry dalam ya. hal ini kan kita ambil saja AG Iya. mungkin quote unquote Bisa. manipulatif. Belum tentu kan? Belum tentu, Belum oke. tentu. Jadi kita nggak bisa menilai atau melabel bahwa anak AG itu manipulatif Kan bisa gitu kan? mempengaruhi tadi orang yang lebih dewasa. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di balik asesmen ini karena kan tidak dipublish Ya, gitu ya. rahasia, Tapi ya. mungkin ada sisi manipulatif mungkin, tapi kan kita tidak bisa memvalidasi itu Betul. secara umum ya. Betul. Dan pada saat nanti dalam proses pemulihan kemudian misalnya Gagal. ada pendampingan kalau gagal Iya. ya kemungkinan akan ada masalah-masalah secara gangguan sosial emosional Jadi gitu. pas dia stres Putus itu asa, frustrasi, kemudian ada suicidal ideas bisa saja terjadi gitu ya. Nah, kalau dikatakan gagal Mbak Irma, apakah dia terus direhabilitasi atau dikembalikan kepada masyarakat? Kalau dia gagal berarti kan fungsi pendampingannya harus dimaksimalkan. Misal intensitasnya ya, terus kemudian metodenya gitu. Karena ketika kita bicara pemulihan ada proses di mana dia harus rekonstruksi dirinya lagi gitu. Dia harus Wow. diarahkan untuk tadi ketika keluar
Anda sekarang sudah menjadi orang dewasa awal di mana harus memberikan kontribusi A, B, C, D. Jadi anak ini diberikan vision mengenai apa yang nanti akan mungkin terjadi setelah Oke. itu. Ada tidak sih orang yang benar-benar sembuh dari trauma, Mbak Irma? Tidak Dari ada, trauma seperti itu tidak ya? ada, tidak ada. Ya, Oke, jadi oke. hanya mereka bisa menyesuaikan diri dan kemudian sudah tidak lagi terganggu gitu Baik. dengan apa yang pernah menyakitinya. So kalau dia baik. bisa ingat tentang itu, lalu kemudian dia bisa adjust dan tidak lagi marah, Oke. tidak lagi kesal, berarti sebetulnya dia sudah pulih dari trauma. Walaupun traumanya masih Masih ada ada, gitu oke. ya di memorinya. Baik, gitu. Mbak Irma, terima kasih. Kembali lagi ke pola asuh orang tua juga dan pendampingan orang tua. Mbak Devi bisa lihat nggak sih pola asuh orang tua saat ini ya di tengah ya kehiruk pikukan dunia digital ini paling tidak seperti apa? Karena kan yang kita lihat juga ya masing-masing ini kan banyak sekali sudah dibicarakan kasus ini karena kurang kasih sayang orang tua, kurang perhatian orang tua. Di mana sih letaknya yang harus kita taruh di situ? Ya, sekali lagi memang lagi-lagi data WHO itu menarik bahwa misalnya Amerika Serikat saja dari segi uang itu setiap tahun harus mengeluarkan 20 miliar dolar akibat dampak dari kekerasan anak. Jadi ini nggak main-main, ini sebuah gangguan kesehatan global sebenarnya, Ya. praktek kekerasan anak. Nah pertanyaannya, kok anak makin kejam ya? Ya. Anak kok dapat referensi dari mana ya? Saya orang tua nggak pernah lo ngajarin. Oke, kita orang tua nggak pernah ngajarin, tapi apakah kita bersama mereka? Nah yang paling menarik sekarang, tahun 50-an saja studi-studi komunikasi sudah menunjukkan ketika anak itu baru mengakses TV pada saat itu kan, dan TV itu kan enaknya kita orang tua masih bisa punya kontrol, remote control kita masih pegang. Itu saja clear penelitiannya, anak yang baru menonton percobaan itu baru nonton 2 jam saja, kartun bahkan, kekerasan kartunnya. Setelah dia keluar ruangan, dia jadi jauh lebih agresif. Hari ini anak bisa 27 jam, saya udah bilang gak 24 jam lagi, 27 jam bahkan. Kapanpun gak tidur-tidur dia pasti akses ini. Dan orang, nah ini menarik ya, survei dunia. Jadi artinya bukan hanya Indonesia, saya bukan membela Indonesia tapi ini terjadi di seluruh dunia. Orang tua ketika ditanya, apakah Anda mengetahui apa yang diakses oleh anak Anda? 95% orang tua mengatakan, kami tahu, saya tahu persis. Begitu dikonfirmasi ke anak, Ya. 98% anak bilang, enggak ada, orang tua saya enggak tahu. Saya punya second account. Saya punya second account, saya akses apa, ina itu gitu ya. Nah ini yang menarik, kita orang tua terlalu overconfidence, kita terlalu percaya diri bahwa kita baik. Kita memang betul baik, tapi zaman sudah berubah. Ya. Ini yang perlu kita sadari gitu ya. Nah artinya bayangkan bukan anak kita yang jahat, mohon maaf. Bicara pornografi, bicara konten kekerasan, Violence, ya. itu bisnis. Judi online. Itu 65 miliar dolar setahun keuntungannya. Artinya ada orang yang memang punya bisnis itu sehingga mereka serius nih untuk mempromosikan tayangan judi online, pornografi, kekerasan. It's a business. Ya. Jadi bukan anak kita yang kamu anak nakal cari-cari ya gambar. Enggak, itu muncul Ya. gitu ya. Nah anak itu saya selalu bilang ketika kita membuka internet itu kayak begini. Coba semua anak umur 1 tahun sekarang nanti coba percobaan di rumah, Ya. buka pagar, taruh depan pagar, ada coklat, ada batu sama ada kotoran. Apa yang dilakukan anak? Pasti semuanya dia akan jilat. Karena nature-nya memang dia diciptakan untuk mencoba, Ya. untuk mengeksplorasi. Itu yang terjadi ketika kita buka dunia yang luar biasa ini, Ya. ke anaknya dia akan coba semua. Bukan salahnya. Pertanyaannya, tapi nanti anak saya nggak gaul, nggak berkembang. Mohon maaf gitu ya, para ahli udah bilang sampai umur 2 tahun haram betul pakai ini. Tapi di Indonesia apa? Bahkan anak belum lahir pun sudah punya akun media sosial. Foto-foto dalam perut ya kan dan Foto perut sebagainya. ya, ya. Padahal jelas aturannya para pembuat akun teknologi digital nih 13 tahun minimal. Ya. Jadi 13 salah tahun. siapa ketika anak kita memperkosa anak lain? Ini kan faktanya. Anak kecil memperkosa balita. Ya. Gak masuk, terus mohon maaf, ke binatang. Ya karena dilihat di sini, sekarang semua makin ekstrim di sini. Yang kalau gak mungkin anak saya, ya itu tadi survei udah jelas orang tua terlalu percaya diri. Jadi pelajaran dari kasus ini, yuk biarkan hukum menyelesaikan ini, kita kembali ke rumah masing-masing termasuk saya, kita cek. Sejauh mana anak-anak kita, karena hanya 2 peluang ya anak-anak kita. Jadi pelaku
atau jadi korban. Nauzubillah min zalik, jangan sampai jadi dua-duanya. Jadi PR kita sekarang adalah kita puasa untuk mengomentari orang lain. Kita lihat berkaca dulu pada keluarga kita sudah sejauh mana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak-anak kita sehingga mereka jujur tentang kondisi apa yang terjadi dengan mereka. Saya yakin sekali Mbak Devi juga penuh pengawasan karena ada 3 gadgetnya di sini ya. Jadi tapi itu tadi message yang sangat penting dan ini orang tua harus setiap hari dengar. Paling tidak karena selalu lupa dan menganggap tadi overconfidence ya Mbak Devi bahwa semua ada di bawah naungannya itu pasti aman. Ternyata masih banyak sekali. Kita akan sambung lagi, masih ada satu segmen lagi Mbak Devi, tenang. Kita akan kembali lagi di Perempuan Bicara. Jangan kemana-mana.